warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kepada yang terhormat Bapak Pemantau sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pagerdaung, kepada rekan guru yang kami hormati, kepada Ibu Wali Murid SD Negeri Pagerdaung yang saya hormati, dan kepada yang terhormat Bapak tokoh dari masyarakat yang saya hormati juga, dan tak lupa kepada anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam acara identifikasi aset yang ada di lingkungan SD Negeri Pagerdaung. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita di pagi ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, langsung aja kita akan mengidentifikasi tentang aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa yang perlu kita cari, yaitu ada aset-aset yang mungkin kita belum kenali ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada aset-aset dalam sebuah komunitas. Nah, berdasarkan diskusi kelompok, identifikasi dikerjakan pada daerah di wilayah SD Negeri Pagerdaung, Kecamatan Pringinaru, Kabupaten Kendal. Nah, di sini ada beberapa aset yang perlu kita cari yang ada di lingkungan kita. Nah, nanti saya akan dibantu oleh Bapak Hafidin. Kita bersama-sama dengan Bapak Ibu dan anak sekalian, kita akan mencari aset yang ada di lingkungan SD Negeri Pagerdaung. Aset yang pertama yaitu ada aset manusia. Ada aset manusia itu terdiri dari Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada siswa, dan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada modal sosial, kemudian ada modal politik. Modal politik ini di sini seperti anggota dewan. Kemudian yang keempat itu ada modal agama dan budaya. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, monggo ini Pak Kafidin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Eni. Ya, untuk di modal manusia di lingkungan SD Negeri Pagerdaung ini tentunya ada modal manusia yang harus kita gali agar kita itu mengetahui aset apa saja yang kita miliki di SD Pagerdaung. Seperti halnya kita yang pertama, kalau modal manusia itu yaitu kepala sekolah. Dalam kepala sekolah itu tentunya dapat menentukan sebuah kebijakan-kebijakan untuk sebagai manusianya yaitu kepala sekolah, dan kebijakan-kebijakannya itu sebagai modal politik. Untuk yang kedua, modal sosial. Nah, nanti dari modal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti kita jabarkan satu-satu, dan di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan hasil dari diskusi kita hari ini. Itu adalah sekilas tentang identifikasi modal yang telah kita temukan ya Bapak Ibu. Jadi untuk untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas satu persatu dari penemuan aset yang telah kita sebutkan tadi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali Murid, serta Bapak dari
di kemudian hari. Insya Allah besok Bapak Ibu dimohon kehadirannya kembali untuk membahas atau mengupas tuntas tentang aset yang telah kita sebutkan tadi. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sebelum acara kami tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena acara telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan sebagai pembawa acara. Semoga di pertemuan berikutnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ya ayyuhal mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kepada yang terhormat Bapak Orang Tua sebagai kepala sekolah SD Negeri Pakerdawung, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Pakerdawung yang kami hormati, kepada Pak Bowo sebagai wakil dari masyarakat, dan kepada Ibu Hidayah sebagai wakil dari wali murid SD Negeri Pakerdawung yang kami hormati juga, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Baiklah Bapak Ibu, kita melanjutkan penggalian aset seperti yang telah kita laksanakan. Kemarin kita sudah membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah kita, yaitu yang pertama ada aset manusia, kita bahas lagi sebentar, aset manusia, kemudian ada aset modal, aset politik, ya, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, juga ada modal lingkungan dan alam, dan ada juga modal finansial. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang 7 aset yang ada di lingkungan kita. Baik kita bahas, kita ambil garis besarnya aja. Kemarin kan kita sudah bahas, kita ulas lagi sebentar lagi di modal manusia. Modal manusia ini di sini terdiri dari kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, dan dari siswa. Kemudian dari pembahasan yang sudah kami lakukan, mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Bowo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari tokoh masyarakat. Mungkin pada modal manusia itu bisa ditambahkan satu lagi, yaitu tenaga pendidikan. Karena tadi ketika saya melihat belum ada itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu masukan dari Bapak Ibu bahwa dalam modal manusia itu harus ditambahkan dengan tenaga pendidikan. Terima kasih masukannya. Ini nanti kita ulas bersama. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih ada masukan lagi, monggo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah, wali kelas dari kelas 2 SD Negeri Pakerdawung. Untuk yang modal finansial Bu, itu mungkin bisa ditambahkan dengan yang bersumber dari para penjual atau retribusi penjual. Itu setiap
segi prasarana yang ada di sekolah SD Pakadaung ini sudah ada WiFi. Ini alangkah lebih baiknya. Ini saran Bu untuk kegiatan kedepannya untuk anak-anak ataupun mungkin bapak ibu gurunya bisa memanfaatkan komunikasi online atau istilah katanya live atau streaming. Nah itu nanti bisa diunggah melalui media-media komunikasi, Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain. Ini hanya saran Bu, karena memang dari segi sarana kita sudah punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Nah, dari masukan-masukan ini karena kami juga mempunyai orang yang dituakan di sini, kami minta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah kami. Nah, dari masukan-masukan dari teman-teman dari Bapak dan Ibu yang tadi sudah menyampaikan, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana ingin Pak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang dalam hal identifikasi aset utama sekolah ini sudah menyampaikan gagasannya, idenya, semuanya adalah untuk kemajuan sekolah. Kemudian dari aset utama ini yang sudah kita identifikasi, itu mana yang perlu kita aktualisasikan dulu dan mana yang bisa di nomor 2-kan, itu kita nanti bahas lagi dan semuanya kesepakatan dari Dewan Guru untuk kemajuan sekolah. Dan saya yang kedua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan dari perwakilan siswa maupun wali untuk menyampaikan ide gagasannya dalam identifikasi aset. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita sudah mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga kita nanti dapat, insya Allah kami realisasikan, kami usahakan ini, karena kami juga dalam tahap pencarian aset yang dari modal kekurangan, nanti dari kekurangan itu nanti kita bisa belajar dari yang kekurangan tadi, dari modal yang kurang. Baiklah, kita akan mengulas kembali yaitu tentang identifikasi modal yang akan disampaikan oleh Bapak Kabidin kepada Dipersek. Terima kasih untuk waktunya. Ini merupakan pertemuan yang kedua, dan yang pertama kita identifikasi aset di hari kemarin, dan alhamdulillah sekarang ternyata masih ada masukan lagi yang mungkin kemarin masih kelupaan dan sudah ditambahkan. Berikut merupakan hasil dari identifikasi 7 aset utama yang merupakan aset yang ada di SD Negeri Pakadaung. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang ketujuh, modal finansial. Yang pertama ini modal manusia, yaitu berupa kita memiliki seorang kepala sekolah yang memahami perannya sebagai kepala sekolah, yaitu yang pertama memiliki pendidikan akhir sarjana
pendidikan. Yang kedua, memahami dan mampu menggunakan IT. IT ini sangat berguna untuk kegiatan keadministrasian di sekolah. Kemudian yang ketiga, tertib administrasi sekolah. Yang keempat, bersikap sebagai manajer dalam kepemimpinan. Kemudian modal manusia yang kedua yaitu modal guru. Ada 100% guru berpendidikan minimal S1, 50% memiliki sertifikat pendidik, 20% menjadi guru penggerak, dan 100% komitmen tinggi terhadap pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian terbiasa berkolaborasi dan melatih lomba bersama, dan yang terpenting poin F, 100% dalam keadaan sehat. Kemudian ini ada masukan yaitu tenaga pendidikan, yaitu tenaga kebersihan yang harus selalu siap melaporkan ke sekolah jika diperlukan adanya perbaikan fisik atau sekolah, dan harus selalu on time dalam menjaga sekolah. Kemudian modal siswa. Siswa memiliki beberapa potensi yang beragam dan siap dikembangkan. Di antaranya satu, beberapa siswa yang mondok di pesantren dan sekolah pada waktu lomba bidang keagamaan sudah memiliki potensi di bidang lomba yang dilombakan. Kemudian beberapa siswa mengikuti klub sepak bola, beberapa siswa mengikuti kelompok kesenian kuda lumping, dan ada siswa yang juara bulu tangkis, ada yang FLS 2N, ada yang fashion show juga. Modal manusia yang selanjutnya yaitu komite sekolah yang terdiri dari orang tua murid dengan peran-perannya yang beragam. Peran-peran di desa, ada yang sebagai perangkat desa, ada yang mungkin tukang bangunan, banyak yang berpendidikan S1, ada yang berpengasuh pondok pesantren. Kemudian modal manusia yang selanjutnya yaitu pengawas sekolah yang selalu rutin dalam membimbing sekolah. Pengawas sekolah sebagai kontrol dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, meningkatkan kompetensi sekolah dalam pelayanan pembelajaran yang berpusat pada murid. Modal yang kedua yaitu modal sosial. Ada banyak kegiatan sosial di lingkungan SD Negeri Pagerdawung, di antaranya asosiasi dengan pondok pesantren. Dan di sini ada, di tahun ini ada sekitar hampir 50% siswanya mondok di pondok pesantren. Dan mungkin ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagai asosiasi dengan pondok pesantren. Asosiasi dengan LSM. LSM diharapkan dapat memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif dari isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat, baik itu dari orang tua atau dari bapak ibu guru tersendiri. Asosiasi dengan komite sekolah dan paguyuban orang tua. Asosiasi dengan PGRI. Ini sebagai pengontrol yang berdampingan dengan pemerintah. Guru di sekolah dapat memanfaatkan sebagai komunikator. Misalnya jika ada kebijakan yang menyimpang dari prinsip dasar pendidikan. Sebagai pengawas dan kontrol berbagai pihak yang melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan atau bahkan yang menyudutkan dari guru. Kode etik. Selanjutnya, kesepakatan kelas atau sekolah. Ini sebagai modal sosial karena kesepakatan kelas atau sekolah berperan sebagai landasan keyakinan untuk peserta didik dan warga sekolah dalam bersikap dan berperilaku menuju budaya positif. Artinya kita berkegiatan di sekolah itu ada sebuah kesepakatan yang harus disepakati sebelum kegiatan. Misalnya kita berangkat sampai di sekolah kegiatan jam 7 pagi, pulang jam 1 siswa. Nah, itu muncul dari ide dan motivasi dari minat siswa sendiri, sehingga merasa siswa itu memiliki hal tersebut. Yang ketiga, modal politik, diantaranya yaitu stakeholder dalam keanggotaan komite, kerjasama dengan polsek,
sekolah. Yang keempat, modal agama dan budaya, yaitu lingkungan desa Pakedawong masyarakatnya yang agamis dan homogen, terbiasa menyelenggarakan peringatan hari besar agama seperti yang kemarin itu. Yang terakhir, kita mengadakan acara pesantren milad pada saat buka bersama. Terus kita mengadakan halal untuk khususnya agama Islam, karena di SD Pakedawong mayoritas 100% agamanya Islam. Modal agama selanjutnya yaitu melestarikan tradisi kearifan lokal. Di sini ada kuda lumping, seni barong itu, dan ada rebana yang siswanya sangat mencintai kegiatan tersebut. Kemudian membudayakan pembiasaan tadarus setiap Jumat Kliwon. Kalau di sini setiap pagi sudah terbiasa dengan Asmaul Husna, dan ini ditambah kegiatan Jumat Kliwon, ada jalan-jalannya, juga ada tadarus. Yang kelima, Bu ini bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini untuk model fisik itu seperti bangunan. Nah, di sini ada ruang serbaguna. Nah, gunanya ruang serbaguna itu apa? Gunanya adalah sebagai ini dapat dimanfaatkan untuk kuda. Rencana pengembangan akan dimanfaatkan untuk tempat latihan, misalnya ekstrakurikuler. Misalnya di sini kita kan ada ini anak main kuda lumping. Nah, itu bisa kita laksanakan di situ, kita buat latihan. Lanjut, Pak. Kemudian di model fisik yang ada di sekolah kita itu ada ruang kelas. Ini itu terdapat 6 kelas, ya. Terdapat 6 kelas. Yang berikutnya adalah ada tempat parkir dan juga ada lapangan. Ada lapangan yang alhamdulillah lapangan kita untuk upacara setiap hari Senin, setiap pagi juga untuk Asmaul Husna itu kita laksanakan di lapangan. Alhamdulillah sudah dipaving, ya. Kemudian untuk sanitasi di tempat kita sudah ada, walaupun mungkin kurang memenuhi karena hanya ada 2 tempat untuk laki-laki dan untuk perempuan, serta ada 1 lagi untuk guru. Kemudian untuk mesin sensor kita nggak punya, ya. Kita ini jalan yang betul, akses jalan baik itu terdapat angkutan umum. Nah, kita di depan itu ada angkutan umum antar desa, bisa ya untuk mudah dijangkau, jalan bertransportasi darat. Hal ini menjadi potensi yang menjaring siswa yang letaknya di luar desa, bisa lebih mudah untuk perjalanannya. Okay. Kemudian untuk jalur komunikasi untuk SD kita alhamdulillah kita sudah mempunyai akses internet. Ya, kita menggunakan komunikasi telepon kabel dan seluler serta terdapat akses internet tadi. Kemudian akses ini dan dapat digunakan untuk informasi tanpa batas. Kita dapat seperti tadi ada masukan dari Bapak bahwa jaringan WiFi itu bisa memang digunakan untuk untuk TikTok, untuk apa itu kedepannya anak itu bisa belajar IT lebih baik. Nah, di sini kita juga perlu adanya pengawasan terhadap anak, karena kita anak main WiFi itu kita nggak bisa mantau 100% ya Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu memantau apakah anak itu yang digunakan anak itu. Kita memang WiFi itu sangat penting, tetapi pemanfaatannya untuk anak itu juga perlu adanya pendampingan. Nanti Bapak Ibu. Kemudian modal yang berikutnya adalah modal lingkungan atau tanah. Nah, di sini adalah tanah produktif. Tanah produktif di lingkungan sekolah yang cukup luas, aset yang sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam herbal dan hortikultura sebagai media pembelajaran atau tempat praktek untuk siswa. Kemudian ini ada serumpun pohon pisang. Nah, dia di
di belakang kita ada pohon pisang ya, memiliki 10 pohon pisang. Aset yang dapat sekolah gunakan sebagai objek atau media pembelajaran di sini diambil sebagai bahan kerajinan sebagai taman. Lanjut. Kemudian modal lingkungan yang berikutnya adalah sumber air tanah. Sumber air tanah yang masih bersih dengan adanya sumber air yang melimpah, aset ini sangat membantu dalam mencukupi pemenuhan semua kebutuhan air di sekolah. Baik, kemudian kita lanjutkan di aset yang selanjutnya yaitu modal finansial. Nah, modal finansial di SD kita itu kita mendapat dana BOS dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah dan pemanfaatannya sudah ada ketentuan dari peraturan pemerintah. Kemudian ini tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Hidayah dari wali murid adalah distribusi penjual ini. Nah, di mana di sini kami akan mengkomunikasikan dengan penjual. Nanti setiap penjual keliling itu akan memberikan uang infak seikhlasnya ke dalam kotak yang disediakan. Kemudian uang ini dimanfaatkan oleh komite sekolah untuk pengembangan kebutuhan sekolah dan dikelola oleh komite sekolah. Itu tadi masukan dari Ibu Hidayah sebagai wali murid. Semoga itu nanti kami sampaikan kepada penjual. Semoga aja ini kita juga perlu dikomunikasikan dengan Bapak komite juga. Terima kasih, ini masukannya Bu Hidayah. Kemudian selanjutnya adalah modal finansial, yaitu ada sumbangan wali murid. Nah, sumbangan wali murid itu sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan ya, maupun infrastruktur sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS. Nah, pengelolaan sepenuhnya ini dikelola oleh komite sekolah. Hal ini bertujuan agar kepala sekolah dan guru tidak mendapat tuduhan ataupun penyalahgunaan dana dari orang tua siswa. Kemudian ini telah kami tadi sudah membacakan sekilas, memaparkan ada 7 aset yang ada di sekolah kita. Demikian kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak para sekolah, Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru serta Bapak ini dari masyarakat. Kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, juga untuk anak-anak sekalian. Kiranya acara kami sudah